Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 66 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Sophia Han, dengan wajah yang cantik, dia mengenakan gaun hitam yang dijahit dengan baik dengan kemeja putih, kaos kaki berwarna daging dan sepatu hak tinggi, riasan indah, dan pakaian kerah putih elit dewasa. Aiden Enzo berbalik untuk melihat Sophia Han yang penuh kejutan, dan tidak bisa menahan tawa. Kenapa, kamu bisa datang, tapi aku tidak bisa? Melihat Aiden Enzo, Sophia Han memikirkan kejadian di taman hiburan toko kue terakhir kali, dan tidak bisa menahan senyum. Sedikit tersipu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saya datang dengan seorang teman, jadi kami datang untuk bersenang-senang. Jika bukan karena bantuan Aiden Enzo terakhir kali, dia mungkin kesal sampai mati oleh Luigi Dirgo. Baru kemudian dia mengetahui bahwa keluarga Luigi Dirgo bangkrut. Kejadian ini membuat Sophia Han tidak bisa tidur selama beberapa hari, karena dia tidak tahu apakah Aiden Enzo yang melakukannya. Dia terlihat sangat biasa. Setelah dia selesai berbicara, dia berkedip dan menatap Aiden Enzo, dengan siapa saudara Aiden Enzo datang. Sophia, mengapa kamu berbicara dengan orang seperti ini? Ayo pergi, mereka akan mulai. Dia memiliki sosok yang proporsional, penuh garis, dan memiliki wajah selebritas internet yang membuat banyak wanita iri. Aiden Enzo menutup senyumnya, dan berkata dengan ringan, gadis kecil ini benar, saya di sini hanya untuk mencari makan. Belum lagi, makanan di klub ini sangat enak, ada banyak makanan penutup yang enak, apakah Anda mau untuk mencobanya? Benarkah? Sophia Han mengatupkan bibirnya dan terkekeh, seolah sedikit tergerak. Melihat Aiden Enzo dan Sophia Han berbicara dan tertawa, Yelin Safi mendengus dingin, peringatan di matanya menjadi lebih gadis tidak jauh berkumpul dan melihat ke samping. Apakah itu teman Sophia? Mengapa kamu tidak meneleponku dan memperkenalkannya? Di antara mereka, yang tertua, seorang wanita cantik dengan gaun malam berpotongan rendah hitam dan sanggul wanita, berkata dengan aneh. Pria itu terlihat asing, dan dia berpakaian sangat sederhana. Sophia sangat senang melihatnya, jadi dia tidak bisa menjadi pacar kaya. Bocah harta karun tersembunyi. Gadis-gadis ini telah bermain dengan Sophia Han dan Yelin Safi sejak mereka muda, dan jarang berkumpul hari ini. Akibatnya, Sophia Han segera meninggalkan mereka setelah melihat Aiden Enzo. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka bingung? Sylvia Zier, yang mengenakan merek terkenal di sebelahnya, mencibir dan berkata, pacar omong kosong, bocah malang, ada apa dengan Sophia Han? Pria aneh itu benar-benar mengejutkan. Beberapa orang sudah mulai menggelengkan kepala dan mendesah. Sophia masih muda. Jika dia ditipu oleh orang seperti ini, dia tidak akan berakhir dengan baik di masa depan. Kekayaan keluarga gadis-gadis ini setidaknya puluhan juta, dan beberapa dari mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar. Bagaimana penglihatan mereka bisa melihat pria? Wanita dalam gaun malam berpotongan rendah mengerutkan kening dan berkata, sebagai kakak perempuan tertua di lingkaran, saya dapat membujuknya sebagai seseorang yang telah datang ke sini. Kata-kata ini bukan hanya kata-kata. Semua gadis terdiam ketika mereka mendengar kata-kata. Nama wanita ini adalah Joanna Gray, dia yang tertua di lingkaran, dan dia telah lulus dari universitas. Dia dulu suka anak laki-laki di sekolah menengah, dan keluarganya tidak baik, jadi dia harus berjuang sampai mati bersama keluarga. Akibatnya, bocah lelaki itu bertengkar dengannya dan putus dengannya setelah kuliah, dan kemudian melarikan diri dengan seorang gadis dari Yanjing. Sejak itu, menjadi bahan ajar negatif di kalangan. Bagaimanapun, Joanna Gray, seorang wanita besar yang berpikir dia sangat dewasa, bangkit, menginjak sepatu hak tinggi, memutar pinggulnya, dan berjalan ke Sophia Han yang mengobrol baik dengan Aiden Enzo. Tak perlu dikatakan, Joanna Gray dan gadis-gadis berjalan bersama, yang benar-benar menarik sebagian besar mata di aula. Karena gadis-gadis ini sangat cantik dan memiliki tubuh yang seksi. Adegan ini seperti model catwalk. Bagaimana situasinya? Bukankah itu Joanna Gray? Dengar, sepertinya aku mencari pria itu. Siapa pria itu?
Apakah kamu mengenalnya? Mata aneh mereka berkedip terus-menerus. Joanna Grey berjalan ke Sophia Han, pertama-tama memandang Aiden Enzo dengan jijik, merasa jijik di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Hei nak, aku peringatkan kamu, jangan coba-coba memikirkan Sophia, kamu tidak cukup pantas." Aiden Enzo, yang sedang berbicara dengan Sophia Han, tercengang, dan menatap sekelompok gadis kecil yang berdiri di depannya dengan mata dingin. Mereka semua masih muda, tetapi mereka berpakaian cukup dewasa. Juga, sangat memusuhi diriku. Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aiden Enzo tersenyum tenang. Sophia Han juga terkejut, menarik lengan lotus Joanna Grey, dan berkata, "Saudari Joanna Grey, jangan lakukan ini, dia adalah temanku." Teman macam apa ini? Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti ayam malang, khusus untuk berbohong padamu yang tidak tahu dunia. Joanna Grey menatap Sophia Han dengan pahit, mengeluarkan jari dan menjulurkan kepala kecilnya, dan berkata, "Oke, aku akan menyelesaikan masalahmu untukmu." Masalah? Aiden Enzo terkejut, melihat wanita yang penuh permusuhan terhadapnya ini, dia pasti salah paham. "Apa yang kamu lihat? Tidak yakin. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, kamu dan kami tidak dari kelas yang sama. Kamu lihat dirimu, dan kemudian melihat kami. Seperti kamu masih ingin berkencan dengan saudara perempuan Sophia." Joanna Grey berbalik dan langsung memarahi, "Lihatlah orang-orang yang hadir, yang bukan orang kaya atau karir yang sukses, dan kamu datang dengan pakaian kasual seperti ini, kamu benar-benar hebat. Saya kira kamu seorang sampah, saya tidak tahu bagaimana Anda masuk ke sini, saya menyarankan Anda untuk segera pergi, atau penjaga keamanan akan bertanya kepada Anda nanti, dan Anda tidak akan dapat melarikan diri." "Saudari Joanna Grey, jangan katakan itu, dia benar-benar temanku." Sophia Han sedikit cemas, saudari-saudariku ini tampaknya sangat tidak bersahabat dengan Aiden Enzo. Namun, Joanna Grey tidak peduli sama sekali, dia menarik Sophia Han pergi, dan memelototi Aiden Enzo dengan kejam, memperingatkan, "Jangan biarkan aku melihat kamu melecehkan Sophia lagi, kalau tidak, aku akan minta seseorang menghajarmu." Aiden Enzo tercengang, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, gadis-gadis kecil ini benar-benar lucu. Joanna Grey dan yang lainnya kembali ke sofa, dan mereka berkumpul untuk memberi Sophia Han pelajaran berpikir yang baik. "Sophia, kamu tidak bisa ditipu oleh pria sampah seperti itu. Dia hanya mencoba memenangkan simpati gadis kecil sepertimu yang tidak mengenal dunia, dan kemudian kamu bisa melakukannya dengan baik, mengerti?" Dikritik. Beberapa gadis lain mengikutinya. Tiba-tiba, Yelin Safi berkata di sana, "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar bahwa ke hidroferis dari kota kita dibawa oleh seseorang?" Ya, saya mendengar tentang ini. Ada banyak keributan. Aku tahu, aku sedang membeli tas di malam-malam itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ke hidroferis dan keluarganya semuanya ditangkap." Ekspresi terkejut dan kagum. Ke hidroferis, kekuatan yang sangat besar, mereka dihancurkan dalam satu malam. "Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Orang ini sangat kuat." Joanna Grey dan yang lainnya datang satu demi satu, menatap gadis itu dan bertanya. Gadis itu segera mengeluarkan teleponnya dan berkata, "Kamu tidak tahu, pemandangannya sangat dibesar-besarkan, bahkan penjaga dan kendaraan lapis baja dikirim, saya mengambil gambar dari kejauhan, saya tidak bisa melihat dengan jelas, itu dia pria ini ya, sangat tampan. Ada begitu banyak penjaga, semuanya mendengarkan dia." Ke hidroferis berlutut dan memohon belas kasihan. Berbicara tentang ini, gadis itu sepertinya telah kembali ke tempat kejadian malam itu, sangat gembira, kaki terus gemetar. Beberapa gadis berkumpul dan menatap foto beresolusi rendah itu. Dalam foto tersebut, sekelompok penjaga berseragam tempur hitam menjaga ketat seorang pria. Melihat pemandangannya, sungguh dibesar-besarkan, sangat mengejutkan. Terutama ketika pria itu menginjak ke hidroferis, dia kebetulan melihat ke lensa kameranya, dan dia memiliki garis kasar di wajahnya. Sangat tampan, sangat mendominasi, ada juga senyum jahat, tepat di hati. Ini pasti dewa laki-laki yang diimpikan gadis-gadis ini. Identitas orang yang menghancurkan aula naga hitam begitu saja menjadi pertanyaan di benak mereka. Tidak peduli apa, mereka harus mengenal pria ini. Tunggu, bukankah menurutmu kita pernah melihat pria ini sebelumnya? Tiba-tiba, Yelin Safi mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan mulut ceri. "Ya, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya, di mana itu?" "Sial,
Bukankah ini pria yang baru saja mengobrol dengan Sofia? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gadis-gadis itu saling memandang dengan cemas, dan terus melihat foto-foto di ponsel mereka dan membandingkannya dengan Aiden Enzo di sana. Tapi bagaimana mungkin? Jangan lihat dia, itu pasti sampah. Jika itu dia, aku akan menggali bola mataku. Seorang gadis mencibir, dan matanya menatap Aiden Enzo dengan jijik. Bagaimana pria tanpa sifat seperti itu bisa menjadi tuan muda misterius dalam rumor? Joanna Grey dan Yelin Safi juga mengangguk, setuju, dan dengan mengejek berkata, tentu saja tidak, pemuda seperti itu terlihat sangat miskin. Mengapa Anda tidak membawa 10 atau 8 pengawal saat Anda tampil? Masuk untuk mengambil makanan dan minuman. Melihat Sofia Han masih menatap Aiden Enzo, Joanna Grey menjadi marah dan berkata genit, tidak apa-apa, jangan lihat itu sampah yang malang, kamu tidak akan menyukainya. Benarkan? Sofia Han tersenyum, bangkit dan mengangguk ke Joanna Grey dan yang lainnya dan berkata, maaf, dia temanku, aku akan menemaninya ke sana. Setelah itu, Sofia Han berlari mendekat, dengan gembira mengikuti burung pipit kecil serupa. Ini membuat Joanna Grey dan yang lainnya membencinya. Sofia Han ini benar-benar semakin bejat, dan bahkan pria seperti itu pun berteman. Memikirkannya, Joanna Grey mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping dan memutar nomor. Pada saat ini, di luar Villa Luoxia, huruf G besar dengan pelat nomor khusus pengawal istana berhenti di pintu, dan berjalan ke bawah seorang pemuda kekar dengan pakaian kasual, yang terlihat agak tampan dan berpenampilan tegas. Sofia Han pasti akan datang malam ini. Dia menoleh dan bertanya pada rekannya. Jangan khawatir, Tuan Muda Warren, berita saudari Joanna Grey tidak mungkin salah, kata pemuda berkepala datar di sebelahnya. Oke, ayo masuk. Pemuda kekar itu diam dan mengiyakan. Perjamuan ulang tahun ini sebenarnya adalah pertemuan pertukaran, yang diatur khusus oleh Cynthia Reigo. Dibagi menjadi 2 lingkaran, yang di area tengah penuh dengan orang-orang penting di Sanjiang, masing-masing bernilai ratusan juta, bahkan yang terburuk bernilai puluhan juta. Dan mereka yang berada di pinggiran adalah beberapa pria dan wanita kaya generasi kedua yang datang untuk bermain, semua anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang yang baik, berkerumun untuk mengobrol. Di lingkaran pria tampan dan wanita cantik, Sofia Han, Yelin Safi, dan Joanna Grey, 3 gadis yang sangat cantik, secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Sejak Sofia Han pergi ke Aiden Enzo, banyak orang melihat ke sini. Lihat, siapa anak itu? Aku tidak tahu, itu bukan dari lingkaran kita, kan? Aku akan pergi, mereka berdua terlihat sangat dekat. Mereka sepertinya bukan pacar Sofia Han, kan? Ketika mereka mendengar bahwa itu mungkin pacar Sofia Han, mata banyak orang menjadi merah. Sofia Han dan Yelin Safi adalah wanita cantik teratas di lingkaran, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada mereka. Lebih dari separuh pria yang hadir memikirkan tentang 2 wanita cantik yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Akibatnya, seorang pria aneh tiba-tiba masuk dan mengobrol dengan salah satu wanita cantik, apakah mereka tidak bisa marah? Jika Ivano Warren ada di sini, dia pasti akan mendidik anak itu, kata seseorang dengan masam. Ivano Warren, putra tertua dari Jinling, memiliki keluarga sangat kuat. Baru-baru ini, dia mengejar Sofia Han, dan dia mengalahkan semua pelamar Sofia Han, dan yang terburuk masih terbaring di rumah sakit. Masalah ini sudah lama tersebar luas, itulah sebabnya tidak ada yang berani memprovokasi Sofia Han dan hanya berani melihatnya. Keluarga Wei, tidak seperti generasi kedua dari orang kaya kecil ini yang bisa dibandingkan. Itu adalah naga kaya dari Jinling. Ini adalah orang-orang tingkat tinggi yang terlibat dalam penjaga kekaisaran. Pada saat ini, di tengah perjamuan, sekelompok tokoh berpengaruh dalam lingkaran berkumpul untuk berbicara dan tertawa bahagia. Mehran Carlos mengikuti di belakang seorang pria parubaya yang sangat bermartabat, menonton dengan senyum di wajahnya saat dia terus memperkenalkan tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh besar ini mungkin tidak terlalu mencolok di seluruh negeri, tetapi di Sanjiang, mereka semua adalah raksasa di berbagai industri. Tiba-tiba, dia melihat pacarnya Tiffany Jia diam-diam mengedipkan mata padanya. Mehran Carlos berkata kepada ayahnya, lalu berjalan, tidak puas, ada apa? Tidakkah kamu melihat bahwa ayahku memperkenalkan tamu penting kepadaku? Si idiot dari kota Biyuan itu, kata Tiffany Jia buru-buru. Idiot itu bermarga Enzo. Mata Mehran Carlos menyipit, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana si idiot itu bisa masuk. Perjamuan ini sangat ketat,
dan tidak ada puluhan juta aset atau jaminan dari anggota dengan kualifikasi yang setara. Dia tidak bisa masuk. Dia sampah yang memungut sampah, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk terhubung ke undangan. Mehran Carlos diberi pelajaran oleh Aiden Enzo pada siang hari, dan dia masih kesal sampai sekarang. Dia secara khusus meminta seseorang untuk memeriksanya. Aiden Enzo ini hanyalah seorang pengecut, dan di Sanjiang terkenal sebagai sampah. Villa di Longcheng Yuan, mungkin dibeli oleh istrinya. Mehran Carlos memeriksa semua detail keluarga Lou, jadi saya ingin tahu apakah dia menyelinap masuk. Tiffany Jia mengikuti, dengan aset perusahaan istri idiot itu, tidak sulit untuk menyelinap ke tempat seperti ini. Bukan tidak mungkin. Mehran Carlos mengangguk dan menyatakan persetujuannya, tetapi pada perjamuan ini, saya tidak bisa secara terang-terangan meminta orang untuk membersihkannya. Ayah saya sudah memperingatkan saya untuk tidak menyentuhnya. Sebenarnya, Mehran Carlos tidak mengerti mengapa ayahnya khawatir. Tiffany Jia di samping tersenyum bangga, aku baru saja melihat saudari Joanna Gray memanggil Ivano Warren dan memberitahunya bahwa Sophia Han ada di sini. Tebak apa yang akan terjadi jika Ivano Warren datang? Mehran Carlos juga tertegun. Ivano Warren, tuan muda dari Jinling, memiliki kepribadian yang berapi-api. Jika dia benar-benar bertemu si idiot Aiden Enzo di sini, dia mungkin bisa bertarung di tempat. Lihat, apakah itu Ivano Warren? Tiffany Jia tiba-tiba berseru. Keduanya menoleh, dan melihat seorang pemuda kekar dengan pakaian kasual memasuki pintu, mendorong kerumunan, dan masuk dengan cepat. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Mehran Carlos tertawa di dalam hatinya. Ayahnya tidak membiarkan dia berurusan dengan Aiden Enzo, tapi Ivano Warren bukan orang biasa, keluarga Jinling Warren. Ketika Sophia Han dan Aiden Enzo dengan bersemangat mendiskusikan makanan penutup mana yang enak, tiba-tiba satu orang melangkah dan menghentikan mereka di depan mereka. Sophia, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu. Ivano Warren tidak menganggap Aiden Enzo di matanya, dan menatap Sophia Han. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu di sini? Saat Sophia Han melihatnya, jejak kepanikan muncul di matanya, dan dia memaksakan senyum. Di sini, Ivano Warren melihat sekeliling, dan kemudian memerintahkan Aiden Enzo dengan kasar, minggir, Sophia dan aku harus mengatakan beberapa patah kata saja. Aiden Enzo mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang di hatinya. Orang-orang melihat ke bawah di atasnya, dari mana orang ini berasal. Jadi, dia berkata dengan dingin, mengapa saya harus menyingkir? Siapa kamu? Ivano Warren tidak berharap ada yang berani melawan, menoleh dan menatapnya dari atas ke bawah, dan tiba-tiba wajahnya berubah sedikit. Apakah itu yang dikatakan Aiden Enzo? Ini aku, ada apa? Kata Aiden Enzo ringan. Hehe, Ivano Warren berkata dengan bangga, aku menyarankanmu untuk menjauh dari Sophia, atau aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Oh, Aiden Enzo masih santai. Ivano Warren tersenyum menghina, seolah-olah dia tidak menatap Aiden Enzo sama sekali, lalu menoleh dan berbisik kepada Sophia Han, Sophia, ikutlah denganku dulu, aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu padamu. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Sophia Han. Sophia Han terkejut, dia dengan cepat mundur, bersembunyi di belakang Aiden Enzo dan berkata, Ivano Warren, apa yang kamu lakukan? Ivano Warren hendak melangkah maju ketika Aiden Enzo berhenti di depannya dan berkata dengan dingin, maafkan aku, dia tidak mau. Pergi. Wajah Ivano Warren sangat berubah, dia mengulurkan tangannya dan mendorong, tetapi Aiden Enzo tidak bergerak. Dia menyeringai dan berkata, wah, apakah kamu benar-benar akan menentangku? Jadi apa? Mata Aiden Enzo acuh tak acuh. Apakah kamu tahu siapa aku? Ivano Warren sepertinya telah melihat lelucon paling lucu di dunia. Saya adalah tuan muda dari keluarga Jinling Warren. Saya berlatih dengan penjaga kekaisaran ketika saya berusia 12 tahun. Kakek saya adalah sima besar dari penjaga kekaisaran Jiangnan, apakah Anda ingin melawan saya? Jadi apa? Aiden Enzo saling berhadapan, tanpa ragu. Banyak orang memperhatikan sudut ini, dan penampilan Ivano Warren di atas panggung langsung meledakkan penonton. Bukankah itu Ivano Warren? Kenapa dia ada di sini? Maaf, sampah ini akan memiliki ritme head-to-head dengan Ivano Warren. Siapa Ivano Warren? Beberapa orang sepertinya baru saja memasuki lingkaran dan bertanya dengan curiga. Ivano Warren adalah tuan muda dari keluarga Jinling Warren. Dikatakan bahwa keluarganya adalah penjaga berpangkat tinggi. Ada seorang pemuda bernilai puluhan miliar dolar, yang memiliki konflik dengannya,
tetapi dia diratakan dengan tim penjaga, dan dia adalah pelamar setia Sophia Han. Yang lain memberi mereka informasi dengan rasa superioritas. Mendengar orang kulit putih kecil ini tercengang, orang yang luar biasa, bukankah itu berarti Aiden Enzo akan menderita? Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Aiden Enzo dengan ragu. Liana Lou, Lydia Lou dan lain-lain sedang mengobrol dengan orang-orang di sisi lain. Mereka juga datang hari ini untuk menyelamatkan wajah teman sekelas dan teman mereka. Liana Lou datang dengan kakak tertuanya, yang merupakan generasi kedua yang kaya, sementara Lydia Lou datang dengan sahabatnya, yang juga seorang putri kaya. Keduanya baru saja bertemu. Lydia, tebak siapa yang aku lihat? Liana Lou bergegas dengan mangkuk buah di tangannya, berseru dengan penuh semangat. Siapa? Lydia Lou mengerutkan kening, dia khawatir. Karena keluarga paman benar-benar membeli sebuah villa istana No. 1, dia memikirkan cara untuk tinggal di dalamnya. Ini Aiden Enzo, dan dia benar-benar datang juga. Liana Lou berkata dengan penuh semangat, saya juga melihat Tuan Muda Ivano Warren mencarinya. Sepertinya itu karena konflik dengan seorang wanita. Pria ini ternyata membesarkan seorang simpanan di luar dengan sepupunya Vivian Lou di belakang punggungnya. Benarkah? Mata Lydia Lou berbinar, dan dia segera bangkit dan berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Sampah ini, benar-benar membesarkan seorang simpanan. Jika sepupu Vivian Lou tahu, hehe, dia pasti akan diusir dari villa, dan dia bahkan mungkin akan keluar rumah. Saat itu villa kalau tidak ditinggali sendiri tidak enak kosong. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat suasana semakin tegang, Yelin Safi berlari, berdiri di depan Sophia Han dan mengerutkan kening. Ivano Warren, ini adalah pesta ulang tahun yang diadakan oleh Nona Cynthia dari keluarga Reigo di Kyoto, dan ini bukan tempat di mana Anda bisa bertindak liar. Sophia tidak perlu persetujuan Anda untuk pergi kemanapun Anda ingin pergi. Hehe, Ivano Warren mengabaikannya, sebaliknya dia melangkah maju dan menatap tajam ke arah Aiden Enzo, berkata, kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi saya seperti ini sejak saya tumbuh dewasa. Akan saya beritahu Anda seberapa besar jarak di antara kita. Aiden Enzo tersenyum ringan, dan ketika dia hendak berbicara, seorang pria parubaya dengan ekspresi agung mendorong kerumunan, berjalan mendekat dan berkata, mengapa? Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di pesta ulang tahun Nona Cynthia? Aku akan pergi, Direktur Ma ada di sini, kurasa seseorang akan menderita, siapa tahu pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Keluarga Reigo di Jingdu juga sangat kuat di Sanjiang. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan berakhir. Joanna Gray juga mengerutkan kening. Sylvia Zier mencibir dan berkata, lebih baik mengusir pria itu dan Ivano Warren, menurutku mereka menyebalkan. Ivano Warren melakukan banyak hal bodoh karena statusnya sebagai putra tertua dari keluarga Warren di Jinling. Tuan muda yang sombong dan mendominasi seperti itu, di mata gadis-gadis ini, baik dan buruk. Cinta sampai mati. Jahat, dan benar-benar jahat. Direktur Ma, saya Ivano Warren. Ivano Warren mundur selangkah dan menatap Aiden Enzo dengan setengah tersenyum. Saya curiga orang ini menyelinap ke perjamuan tanpa undangan. Tolong usir dia sekarang. Kemudian dia menoleh ke Aiden Enzo dan berkata, Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Sophia Han tidak puas, mengapa kita harus menunjukkan undangan karena kata-katanya. Mengapa dia tidak menunjukkan undangan itu? Wajah Direktur Ma datar, karena Tuan Muda Warren adalah putra keluarga Warren, saya menulis. Semua undangan sendiri, siapa pria itu? Namanya Aiden Enzo, dan dia adalah menantu dari keluarga sepupu saya. Dia menghususkan diri dalam makanan ringan. Lydia Lou mendengus dingin di antara orang banyak. Saya tidak percaya dia memiliki kualifikasi untuk memasuki perjamuan. Begitu kata-kata itu jatuh, Sophia Han tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia juga bertanya-tanya bagaimana dia memasuki perjamuan sebagai Aiden Enzo. Anda harus tahu bahwa ini adalah pesta ulang tahun nona ketiga keluarga Reigo di Kyoto, dan mereka yang berhak menerima undangan adalah semua orang kelas atas. Bahkan Sophia Han berada di bawah pengaruh sahabatnya Yelin Safi. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melirik Lydia Lou yang ada di kerumunan. Sepupu riang ini benar-benar dapat ditemukan di mana-mana. Saya tidak berpikir anak ini memiliki undangan, jadi dia menyelinap masuk. Seseorang di antara penonton mencibir. Itu benar, aku yang pertama tidak percaya bahwa dialah yang mengatakan dia diundang. Orang lain mencibir, dia dalam masalah serius sekarang.
Keluarga Reigo di Jingdu paling peduli dengan wajah dan statusnya. Dia telah menyinggung Ivano Warren lagi, jadi aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pak, tolong tunjukkan kartu undangan Anda segera, atau saya akan memanggil satpam. Kata Direktur Ma terus terang, dengan wajah ditarik ke bawah. Saya tidak punya kartu undangan. Aiden Enzo terdiam sejenak, lalu berkata. Kerumunan itu gempar. Yah, biarkan aku memberitahumu, usir dia dengan cepat, sebelum aku marah. Senyum arogan muncul di wajah Ivano Warren, dan dia menatap Aiden Enzo dengan mata tinggi, seperti melihat semut yang rendah. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Ekspresi Direktur Ma tiba-tiba berubah, menatap Aiden Enzo seperti melihat pencuri menyelinap ke rumahnya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pesta ulang tahun ini, tetapi dia menyelinap masuk tanpa menyadarinya, dan itu pasti salahnya untuk memberitahu Nona Cynthia. Dia berkeringat dingin di hatinya, jika Nona Cynthia tahu, dia pasti tidak akan bisa makan dan pergi. Terlebih lagi, di aula utama malam ini, ayah Nona Cynthia akan datang. Aku akan melihat apa yang akan dia lakukan sekarang. Lydia Lowe melihat pemandangan ini, dan merasa seolah-olah dia telah makan es krim, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meran Carlos menggelengkan kepalanya dengan dingin menggoda dan berkata, kenapa? Jika kamu bukan bagian dari lingkaran ini, jangan masuk, kalau tidak itu hanya akan membuat orang tertawa. Hanya Sophia Han yang buru-buru menghentakkan kakinya, kakak Aiden Enzo, kamu. Aku belum selesai. Aiden Enzo tiba-tiba berbicara lagi. Meskipun saya tidak memiliki kartu undangan, saya diundang. Anda dapat memeriksanya. Diundang. Direktur Ma terkejut dan menatapnya dengan curiga, Anda memenuhi syarat untuk mengundang orang masuk. Pesta ulang tahun Nona ketiga kami juga adalah teman kami dari keluarga Reigo dan perwakilan perusahaan di Sangjiang. Misalnya, Tuan Muda Warren adalah keluarga Wei di Jinling, dan keluarga Wei dan keluarga Reigo kami adalah teman keluarga, jadi tidak perlu undangan. Kami bertiga tidak mengenalmu, apakah kamu yakin Nona Cynthia mengundangmu masuk? Aiden Enzo tercengang ketika mendengar kata-kata itu, Cynthia Reigo tidak membuat pengaturan apapun. Melihat Aiden Enzo tidak berbicara, Direktur Ma juga ragu-ragu. Saya sedang berpikir untuk mengirim seseorang ke penjaga untuk bertanya jika saya membuat kesalahan dan menyinggung tamu yang diundang oleh Nona ketiga, itu akan menjadi masalah besar. Pada saat ini, sebuah suara memanggil, apakah dia diundang, saya tidak tahu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melihat seorang wanita cantik dengan gaun malam yang cantik dan riasan tebal mencibir, tapi saya melihat seorang idiot hari ini membuang sampah di halaman lonceng. Saya pikir pemulung seharusnya tidak bisa mengenal wanita muda ketiga dari keluarga Reigo yang bermartabat. Ketika Tiffany Jia mengatakan ini, para hadirin mendidih. Bagaimana mungkin Nona ketiga dari keluarga Reigo mengenal orang seperti itu? Cepat dan usir dia. Idiot ini tidak berharap untuk menyombongkan diri, dan dia akan ditikam dalam sekejap mata. Sophia Han tahu teman seperti itu, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, semua orang memandang Aiden Enzo dengan penghinaan dan penghinaan. Aiden Enzo tidak tergerak oleh banyak tuduhan, dan malah memandang Tiffany Jia. Wanita ini baru saja bertemu di siang hari, tetapi dia membiarkannya mengusirnya. Melihat sekelilingnya, dia melihat Meran Carlos dengan seringai di wajahnya. Orang ini sebenarnya ada di sana, tidak heran. Mungkinkah Tuan Queen memeriksa Hergan Carlos dan tidak menemukan apapun? Direktur Ma berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, Anda yakin apa yang Anda katakan itu benar? Saya bisa membuktikannya. Meran Carlos menonjol dari kerumunan saat ini. Dia pertama kali tersenyum dingin pada Aiden Enzo, lalu menoleh dan berkata, pacarku dan aku bertemu sampah ini di Longcheng Bieyuan hari ini, dan juga membawa ibu mertuanya, mengatakan bahwa dia ada di Longcheng Bieyuan membeli sebuah villa. Apakah kamu percaya ini? Hahaha, ledakan tawa. Longcheng Bieyuan, mungkinkah ini tempat yang bisa dijangkau oleh orang biasa seperti Aiden Enzo? Oleh karena itu, semua orang juga mencibir di dalam hati mereka. Dikonfirmasi, ini adalah idiot dan pria yang menyelinap masuk. Bahkan Tuan Muda Carlos mengatakannya, apalagi yang harus dibuktikan. Direktur Ma tersenyum. Meran Carlos ini terkenal di Sangjiang, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Hergan Carlos, Tuan Muda Biro Carlos, dengan persetujuannya, masalah ini akan diselesaikan. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Aiden Enzo.
Dia berbalik dan berteriak dengan keras, "Di mana penjaga keamanan? Cepat dan bawa pria kotor ini keluar dari sini." Semua orang memandang Aiden Enzo yang kesepian dengan kasihan. Pada saat ini, siapa lagi yang berani berdiri dan menolongnya untuknya? Menghadapi keluarga Ivano Warren, Mehran Carlos, tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, mereka harus menimbangnya dengan hati-hati. Lydia Low tidak berbicara, tetapi kegembiraan di matanya bahkan lebih kuat. Pengecut ini akhirnya diberi pelajaran. Biarkan dia membohongi dirinya sendiri. Joanna Gray mendengus pelan dan menatap Sophia Han dengan bangga yang hampir menangis. Mehran Carlos melirik Aiden Enzo dari sudut matanya, dan meminum anggur merah dengan santai. Pukulannya yang bersahaja benar-benar menghentak Aiden Enzo di bawah kakinya. Tapi baginya, ini hanya masalah sepele, orang seperti Aiden Enzo tidak layak menjadi lawannya. Semua teman bermain Sophia Han menggelengkan kepala, sungguh mengecewakan bahwa pria seperti itu muncul di sini. Hanya Sophia Han yang bergegas ke Direktur Ma dan memohon, tetapi Direktur Ma mengabaikannya dan mengambil pagar untuk memanggil penjaga keamanan. Ivano Warren berdiri dengan bangga dan mencibir pada Aiden Enzo, "Ternyata kamu masih sampah terkenal. Aku mengatakan bahwa kita tidak berada di level yang sama. Aku bisa mengeluarkanmu dengan satu kata. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?" Kata-kata ringan, berteriak kepada Aiden Enzo untuk keluar. Aiden Enzo berdiri di sana diam-diam, matanya tertunduk, tidak bergerak, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di mata orang luar, dia sepertinya telah menerima nasibnya, ketika Ivano Warren, Mehran Carlos, Tiffany Jia dan yang lainnya sudah memiliki senyum kemenangan di wajah mereka. Tiba-tiba terdengar suara dingin, siapa yang menyuruhnya keluar? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.